Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat. Kembali lagi di channel Beda Programming bersama saya Alwin Fau. Dan di seri kali ini kita akan membahas tentang teknik modeling dan juga teknik material yang akan kita terapkan nantinya pada objek di aplikasi Blender. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini dan buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi atau notifikasi ketika ada materi terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi Blendernya. Silahkan jalankan aplikasi Blender yang sudah diinstal sebelumnya. Oke, seperti biasa, ketika kita menjalankan Blender, akan ditampilkan sebuah form dialog tentang informasi versi Blender yang kita gunakan. Dan untuk menghilangkan ini, silahkan ditekan Escape atau sembarang tempat. Ketika kita menjalankan aplikasi Blender, maka di lembaran kerja kita akan ada satu objek, yaitu cube. Dan kali ini, kita akan membuat objek mangkok untuk menerapkan teknik modeling dan juga materialnya tadi. Jadi cube ini kita akan hapus, kita akan gunakan objek yang lain. Kita tekan tombol delete di keyboard dan kemudian kita klik delete. Oke. Kemudian kita ke sidebar yang ada di sebelah kiri. Kita pilih menu create dan kali ini kita akan menggunakan objek silinder untuk membuat objek mangkok dan menerapkan teknik modeling dan juga materialnya tadi. Boleh nggak kita terapkan di objek yang lain? Boleh, gitu ya. Nah, jadi supaya kita lebih mudah nanti mengedit objeknya, lebih gampang membuat objeknya, yaitu objek mangkok, kita gunakan silinder saja. Kita klik aja objeknya, dan secara otomatis objek akan diletakkan di lembaran kerja kita. Satu hal yang perlu kita perhatikan, sebelum kita mengedit atau merubah objek ini, kita rubah terlebih dahulu user parse-nya ini menjadi user ortho. Bagaimana caranya? Kita tekan tombol 5 di keyboard. Oke, secara otomatis user parse-nya tadi akan berubah menjadi user ortho. Nah, kita geser sedikit ini ke tengah, dan selanjutnya kita akan tampilkan objek ini atau kita lihat dari sisi depan. Bagaimana caranya? Silahkan tekan tombol 1 di keyboard. Nah, setelah kita lihat dari sisi depan, maka objek ini sudah bisa kita edit. Silahkan pilih object mode dan rubah menjadi edit mode supaya objek ini bisa kita edit. Nah, ketika kita rubah objek mode menjadi edit mode, maka objek ini akan terseleksi secara otomatis. Dan untuk menghilangkan seleksinya ini, kita tekan tombol A di keyboard. Dan kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita akan menambahkan garis horizontal di sini sebanyak 2 garis. Bagaimana caranya? Kita tekan Ctrl R di keyboard dan kemudian silakan scroll ke atas untuk menambah garis lebih banyak. Dan kali ini kita akan menggunakan 2 garis saja, kita tambahkan 2 garis saja. Kemudian kita klik kiri dan kemudian klik kanan. Nah, kita lihat seperti ini, bahwasannya garis yang kita tambahkan tadi akan terseleksi secara otomatis. Dan seperti biasa, kita hilangkan dengan menekan tombol A supaya seleksinya tadi hilang. Dan kemudian kita aktifkan edge-nya, ya, edge select. Kemudian kita pilih yang bagian solid-nya tadi. Di sini bagian solid kita ganti menjadi wireframe. Dan kemudian kita akan seleksi beberapa garis di sini. Bagaimana cara menyeleksinya? Silakan tekan tombol B di keyboard. Kemudian klik kiri, tahan, dan seleksi seperti ini. Dan setelah terseleksi,
silahkan di scale dengan menekan tombol S di keyboard, kemudian tarik mouse-nya keluar seperti ini, dan ini kita turunkan sedikit ke bawah. Lakukan hal yang sama di garis yang bagian atasnya. Nah, untuk bagian atasnya kita seleksi juga, dan sebelumnya ini kita tekan dulu tombol A untuk menghilangkan seleksi di sini. Kemudian kita tekan tombol B lagi, kemudian ini kita seleksi, kita tarik dulu ke bawah, kemudian kita scale dengan menekan tombol S seperti ini, dan kemudian tekan lagi tombol A untuk menghilangkan seleksinya, lalu tekan tombol B untuk menyeleksi yang bagian atas. Kita turunkan ke bawah dan kemudian kita scale seperti ini. Nah, setelah kita scale, kita kembali ke wireframe-nya tadi, kita rubah menjadi solid, dan ini kita coba ganti menjadi object mode. Kita lihat dulu. Oke. Nah, sekarang objeknya sudah bisa kita lihat. Dan selanjutnya kita akan bentuk bagian dalam daripada objek ini. Kembali lagi ke object mode dan kita pilih edit mode. Langkah yang perlu kita lakukan pertama sebelum kita membuat kedalaman dari objek ini, yaitu kita buat bagian bawahnya dulu. Nah, kita pilih di sini yang face select, kemudian kita klik kanan di bagian bawahnya ini, kemudian kita tekan tombol E di keyboard untuk kita extrude, kita tarik, dan kemudian langsung kita scale. Kita tekan E dan kemudian kita tekan S di keyboard. Kita gerakan mouse-nya seperti ini. Kemudian kita turunkan sedikit ke bawah. Dan langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita scale lagi, kita insert lagi, kita tekan E, kemudian tekan S lagi, kita scale seperti ini. Dan kemudian kita buat sekali lagi, tekan E dan S di keyboard. Oke. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat hasilnya. Dan berikutnya kita tekan A di keyboard untuk menghilangkan seleksinya, dan kemudian kita seleksi bagian ini. Nanti kita akan tarik lagi ke bawah atau kita extrude. Supaya nanti ini semuanya bisa terseleksi, kita pilih atau kita tekan Alt, kemudian kita klik di sini, klik kanan, secara otomatis nanti akan terseleksi. Nah, kemudian kita tekan 1 dan kemudian kita tarik ke bawah, kita tekan tombol E di keyboard seperti ini. Oke, bisa kita lihat ya hasilnya. Kita tarik lagi sedikit. Oke, nah kita coba kembali ke object mode, kita lihat hasilnya. Oke, sudah bisa kita lihat seperti ini. Nah, sekarang kita akan bekerja di bagian atas. Kita kembali ke edit mode dan kemudian kita pilih bagian atasnya ini, kita klik kanan, kemudian kita extrude lagi, kita insert lagi dengan menekan tombol E di keyboard, dan kemudian langsung menekan tombol S, kita tarik seperti ini, kita gerakan, dan kemudian kita tekan E lagi, kemudian S, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, supaya nanti bisa kita lihat semua sisi-sisi daripada objek ini, kita rubah dulu ke wireframe supaya memudahkan kita untuk melihat semua kerangka daripada objek yang sedang kita buat. Kemudian kita tekan aja 1 dulu,
Nah, kemudian ini kita scale. Kita scale, kemudian kita extrude lagi, kita tarik lagi ke bawah. Kemudian kita scale lagi, tekan lagi S. Nah, lakukan hal yang sama. Kita tekan E dan S. Tekan E, kemudian S. Ya, kita scale lagi. Kita kembali ke solid dan object mode. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Dan supaya objeknya ini lebih halus, kita tambahkan efek, ya. Kita tambahkan efek supaya objek ini lebih halus. Kita pergi ke bagian modifiers, kemudian kita add dan kita pilih subdivision surface. Kita klik seperti ini, dan selanjutnya kita pilih tools di bagian sidebar yang di sebelah kiri dan kita klik smooth. Nah, sekarang objek kita sudah jadi. Teknik modelingnya sudah berhasil kita terapkan seperti ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Misalnya kita mau menambahkan beberapa warna pada objek ini, atau kita membuat warna objeknya. Silahkan kita pilih material, kita klik new, dan kita cari warna sesuai dengan keinginan kita. Saya contohkan, saya akan jadikan ini jadi warna merah. Kemudian kalau misalnya kita copy paste, kita duplikat, kita tinggal membuat atau klik yang namanya duplikat di sini. Duplikat, klik 2 kali, kemudian ini kita geser. Oke. Demikianlah penjelasan materi tentang teknik modeling dan juga teknik material di materi kali ini. Dan jangan lupa di subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada materi berikutnya yang saya upload di channel ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.